Iya, selamat malam semuanya yang ada di studio, bapak-bapak semuanya, teman-teman mahasiswa yang ada di rumah masing-masing. Pasti di bawahnya pakai celana pendek kan ya? Nggak mungkin dong, rapi atas, bawahnya juga rapi, nggak mungkin, nggak mungkin. Perkenalkan nama gua Gian dan di sini saya dari tadi bertekad nyari aman aja, nggak usah yang lucu-lucu, biar para pejabat aja. Karena dari belakang saya merasa geli melihat PDIP, Gerindra duduk bareng. Waduh, 2019 berantem, 2024 kok akur. Emang lucu banget emang demokrasi kita, Pak. Saya jadi kebayang di belakang waktu Pak Prabowo masuk jadi menteri Pak Jokowi, itu grup kabinet, grup koalisi 2019 gimana isinya ya, Pak ya? Mungkin waktu pamit Pak Prabowo pamit gitu, thank you guys buat kerjasamanya, see you on top. Aduh, tapi dari tadi obrolannya berat-berat, sedangkan saya nggak mau yang berat-berat, kita yang mulai dengan ringan-ringan aja Pak, yang santai-santai, yang nggak usah mikir-mikir, yang gampang dicerna lah. Kita mulai topiknya dengan kasus dugaan korupsi Pak Harto ya. Nggak dong, itu berat. Kalau dugaan korupsi Pak Harto berat. Lagian saya nggak berani tampil di sini bawa materi itu, walaupun saya pernah nulis materi tentang kasus dugaan korupsi Pak Harto. Saya tulis malam hari, saya tinggal tidur, pagi-pagi buku saya hilang, Pak. Diambil sama Petrus. Kebetulan bapak saya namanya Petrus, Pak. Iya. Bapak saya namanya Petrus, Pak. Enggak, aman. Bapak saya Petrus namanya. Aman. Tapi kalau kita bicara dengan topik Pak Jokowi mencari penerus, ini kan sebenarnya kalau kata teman-teman mahasiswa kan melanggar demokrasi. Saya jadi ingat ada film di Korea. Ini film bagus banget di Korea ini, menceritakan seorang CEO yang bagus banget menjabat selama 10 tahun. Dia ini setiap kali ada isu dia bisa meredamnya. Dan di akhir masa jabatannya dia melengsar, dia mempersiapkan 3 orang calon penerusnya. Mempersiapkan 3 orang. Yang pertama itu inisialnya PS, kalau di Korea Paksu ya. PS. Terus ada ET itu namanya Ektiho. Ada GP juga itu namanya Gyu Park. Sama satu lagi seorang wanita namanya PM. Tadi mic saya dimatiin sama PM. Ya. Nah, ceritanya itu mereka mau meneruskan. Terus alasannya ditanya, kenapa alasannya harus mencari penerus? Alasannya ada 2. Yang pertama biar yang namanya kebijakan-kebijakan dan kebaikan-kebaikan CEO ini dapat diteruskan. Alasan yang kedua adalah menutupi kebobrokan. Karena CEO banyak musuhnya waktu menjabat. Dan ada juga yang bertanya, kenapa nggak anaknya dan mantunya aja? Kebetulan di film itu CEO ini anaknya dan mantunya bekerja di situ juga. Jadi kepala cabang. Anaknya kepala cabang di Loso, nama daerah di Korea, dan sedangkan menantunya itu kepala cabang di Danem. Ya, itu di daerah-daerah di Korea lah. Jangan dibalik, kalau dibalik jadi Solo dan Medan. Ya, ini kan Korea kan ya. Ditanya, kenapa bukan anak dan mantunya? Dijawab cuma satu, simpel, takut oligarki. Nah. Tapi kalau dari kita melihat di film itu 3 para penerus ini, yang paling lucu itu Pak GP ya. Pak GP ini ada scene di mana Pak GP datang sidak ke sebuah gedung, tiba-tiba nendang tembok. Dah, temboknya hancur. Dan dia telepon vendornya. Kenapa temboknya hancur saya tendang? Saya kalau jadi vendornya Pak, saya bakal jawab, ya karena Bapak tendang. Kalau Bapak tendang nggak mungkin hancur Pak. Dan kalau kita melihat juga, kalau lihat Pak Jokowi ini mencari penerus, saya menyarankan coba mencari penerusnya ini berdasarkan zodiak. Indonesia itu 17 Agustus zodiaknya Leo. Leo itu karakteristiknya keras walaupun gampang nangis. Ya seperti itulah rakyat Indonesia. Keras tapi gampang menangis karena pejabat. Dan kalau misalnya dilihat cari penerus, cobalah cari penerus jangan dari kalangan pejabat aja. Menurut saya dari kalangan artis juga cocok, banyak yang cocok jadi penerusnya Pak Jokowi. Salah satunya mungkin Baim Wong dan Raffi Ahmad. Karena mereka pasti bisa mensejahterakan rakyat. Dan ekonomi Indonesia pasti tumbuh dengan programnya mensejahterakan rakyat dengan program giveaway. Dan Baim Wong dan Raffi Ahmad punya skill pejabat. Karena mereka suka ngeprank. Bukankah itu skill para pejabat kita? Dan kalau mereka menjadi pejabat, saya juga menyarankan menteri agamanya itu anak broken home.
Kebetulan saya anak broken home, saya setuju kalau misalnya Menteri Agamanya anak broken home. Karena bagi kami anak broken home, menggabungkan dua orang tua yang udah nggak akur itu gampang, apalagi agama ya. Jadi pasti toleransi banget kalau anak broken home. Dan saya juga punya anak, udah mulai punya anak sekarang. Dan saya belajar dari para pejabat, saya mengajarkan anak saya itu, saya tidak mau bohong ke anak saya demi kebaikan anak saya. Tahu kan kalau misalnya ada suka orang tua, kalau di mall-mall, ibu-ibu ngomong ke anaknya, ih anak mama cantik, ih anak mama ganteng. Pas kita lihat nggak cantik-cantik banget. Itu biasa kan ada di benak kita gitu kan. Karena di akhir-akhir ini, di era-era menuju 2024, ada satu kebohongan orang tua yang paling nggak masuk akal. Menurut saya paling nggak masuk akal dan paling sedih saya melihatnya, kasihan anaknya. Ada yang tahu di rumah kebohongan orang tua? Dukung anaknya jadi capres padahal anaknya nggak mampu. Saya Gian, terima kasih. Wah. Terima kasih sekali. Itu tadi bapak-bapak di sini semuanya ketawa. Nggak tahu saya ketawa kesindir, ada emang lucu begitu ya. Menurunkan tensi perbincangan kita yang dari tadi udah serius. Itu tadi penampilan dari Gian Luigi, Komisi.co. Dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mas Bambang Wuryanto, Ketua DPP Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Mas Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, kemudian Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih sekali atas perbincangannya dan semoga nanti kita akan berbincang-bincang lagi karena pemilu 2024-nya masih panjang. Jadi kontestasinya akan semakin menghangat, konstelasi politiknya juga akan semakin menghangat. Dan sesaat lagi kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Political Show. Terima kasih.